Jika disimpan menggunakan sistem tanggal, surat dari Doni Abu Abdillah Pardi, suratnya tanggal 2 Maret 2021. Indeksnya seperti ini, kemudian ditaruh di laci yang berkode tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel OTKP SMK Negeri 2 Kediri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital pada part 3.2, khususnya yang berkaitan dengan sistem penyimpanan arsip. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara menyusun klasifikasi arsip dan indeks arsip. Nah, pada video ini kita akan belajar cara mengaplikasikannya ke dalam sistem penyimpanan arsip. Data dapat diolah menjadi suatu informasi melalui proses manual ataupun komputerisasi. Komputer merupakan media untuk mengindeks ataupun membuat daftar isi, bahkan melakukan penyimpanan arsip secara aman. Namun, secara fisik, arsip tetap menjadi suatu kebutuhan karena dapat disimpan sebagai bukti otentik, sehingga diperlukan pengarsipan secara manual. Nah, pada kali ini sistem penyimpanan yang akan kita pelajari adalah penyimpanan secara manual atau konvensional dan penyimpanan secara digital atau komputerisasi, baik yang dilakukan secara online maupun offline. Baiklah, prosedur penyimpanan arsip secara konvensional, baik terhadap surat masuk maupun keluar, harus melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama pemeriksaan. Ini untuk mengetahui tanda release mark pada surat yang akan kita simpan. Harus dipastikan bahwa surat atau arsip itu benar-benar adalah surat yang siap untuk disimpan. Kemudian dilakukan pengindekan. Indeks dilakukan sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian mengkode berdasarkan indeks yang sudah ditentukan. Menyortir apabila surat itu dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir adalah menempatkan atau meletakkan arsip pada tempat sesuai dengan indeks ataupun kode yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan satu kasus atau satu surat. Ya. Dari satu surat ini yang berwarna kuning, nanti akan kita simpan menggunakan 5 sistem penyimpanan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ya, sekarang kita aplikasikan ke dalam 5 sistem. Yang pertama adalah sistem abjad. Di sini dicontohkan hari ini tanggal 2 Maret 2021 kita menerima surat dari saudara Doni Abu Abdillah SE, Jalan Pahlawan 5, Tegalsari, Surabaya. Suratnya tentang lamaran pekerjaan. Pada sistem abjad, kalian tentunya masih ingat bahwa langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan judul arsip. Pada sistem abjad, judul arsip diperoleh dari pengirim surat, yaitu Doni Abu Abdillah. Nah, ini sebagai judul arsip. Dari judul arsip kita indeks menjadi Abdillah Doni Abu. Kodenya adalah AB, yaitu diambilkan dari 2 huruf unit 1. Kemudian disortir jika jumlah surat banyak dan harus dikelompokkan. Cara penyimpanannya, setelah kita tentukan indeksnya, yaitu Abdillah Doni Abu dalam kurung SE, kodenya AB. Kemudian langkah berikutnya adalah menempatkan surat tersebut ke dalam laci ya, atau filing kabinet.
Ini digambarkan sebagai filing kabinet yang terdiri dari 4 laci. Karena kodenya adalah AB, maka kita masukkan ke dalam laci yang berkode A sampai E. Di dalam laci tersebut terdapat gait-gait yang berjudul atau yang berkode A, B, C, D, dan E. Nah, di masing-masing gait, di belakang gait itu terdapat folder-folder, yaitu untuk gait A di belakangnya ada folder AA sampai AZ. Nah, berarti surat dari Doni Abu Abdillah itu berada di folder berkode AB di belakang AA. Jelas ya? Jadi posisinya ada di sini. Ini jika surat tersebut disimpan menggunakan sistem abjad. Jika disimpan menggunakan sistem tanggal, surat dari Doni Abu Abdillah tadi suratnya tanggal 2 Maret 2021. Indeksnya seperti ini, kemudian ditaruh di laci yang berkode tahun 2021. Nah, di dalamnya, di dalam laci 2021 terdapat gait yaitu berjudul bulan. Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Atau boleh dibalik, Desember ada di depan, Desember, November, Oktober, dan seterusnya sampai Januari. Boleh ya. Kemudian kalau di sini ada gait berjudul Januari, kemudian di belakang Januari ini tadi suratnya Maret ya, berarti ada di belakang gait Maret. Di belakang gait Maret terdapat folder-folder yang berisi tanggal, surat-surat yang bertanggal bulan Maret itu dimasukkan di belakang gait Maret, yaitu folder 2. Baik, jadi di dalam folder tanggal 2 Maret itu tidak hanya arsipnya Doni Abu Abdillah, mungkin masih banyak arsip-arsip yang lain. Baik, yang berikutnya, jika disimpan menggunakan sistem subjek, ya, tadi surat dari Doni Abu Abdillah adalah tentang lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dalam sistem subjek itu masuk ke dalam laci kepegawaian, ya. Di sini ada laci-laci kepegawaian ketika ditarik atau dikeluarkan. Di dalamnya terdapat gait ya yang berhubungan atau ya masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kepegawaian. Sub-sub masalah ini menjadi gaitnya, sedangkan lamaran pekerjaan itu merupakan folder yang ada di belakang gait pengadaan. Ya, jadi lamaran pekerjaan itu berkaitan dengan masalah pengadaan. Di sini ada formasi, seleksi, dan sebagainya. Formasi itu lowongan pekerjaannya. Baik, sekarang kita masuk ke sistem penyimpanan nomor, khususnya di sini adalah DDC atau Dewey Decimal Classification. Pada sistem penyimpanan nomor, surat Doni Abu Abdillah tentang lamaran pekerjaan itu ada di kode 800 ya. Kode 900 untuk keuangan, 600, 700 di sini bisa dikelompokkan ya. Boleh laci-lacinya dari 000 sampai 500, kemudian 600 sampai 900. Baik. Kode 800 tentang kepegawaian itu kalau ditarik di dalamnya terdapat gait 10 gait, yaitu gait 800, 810, 820 sampai 890. Nah, di dalam gait 800 di belakangnya terdapat folder-folder yang berkode 800, 801, 802 sampai 809. Nah, karena lamaran pekerjaan itu posisinya ada di paling atas,
yaitu pada formasi tadi di paling atas, sehingga kodenya adalah 800, 800, 800. Berarti dia suratnya Doni ada di folder 800. Jadi ada di map paling depan, ya. Nah, ini adalah sistem penyimpanan nomor. Sekarang kita masuk ke prosedur menemukan arsip secara konvensional, ya. Pada saat ada pengguna arsip yang membutuhkan atau meminjam arsip, biasanya menyebutkan masalah arsip, nama organisasi, dan nomor arsip, atau jarang ya menyebutkan nomor arsip. Biasanya orang atau peminjam arsip itu menyebutkan permasalahannya, misalnya tentang lamaran pekerjaan, tentang nama orang atau instansi. Nah, jika perusahaan kita menyimpan arsip menggunakan sistem subjek dan peminjam menyebutkan nama orang atau organisasi, maka langkah menemukan arsip adalah sebagai berikut. Nah, disinilah fungsi kartu indeks. Misalnya, ada seorang pimpinan meminta kita mencari surat dari suatu perusahaan. Sementara kita menyimpannya menggunakan sistem subjek. Langkahnya adalah yang pertama, mencari kode abjad dari nama yang disebutkan peminjam pada kartu indeks. Di sini saya contohkan, misalnya pimpinan ketika meminjam menyebutkan PT Citra Asri. Misalnya begini, Mbak, tolong diambilkan surat dari PT Citra Asri. Nah, hanya seperti itu, maka yang harus kita lakukan, kita konfirmasi PT Citra Asri, kita indeks dulu. Dari PT Citra Asri tadi kan abjad ya, kita indeks menjadi Citra Asri PT. Nah, berarti kodenya adalah CI. Nah, melihat kode pada kartu indeks, kita menuju kardek atau tempatnya menyimpan kartu indeks, kita cari kode CI. Langkah berikutnya, mencocokkan subjek masalah yang ada pada kartu indeks dengan subjek yang diminta oleh peminjam. Misalnya, dari sini tadi ya, kita konfirmasikan ke pimpinan, apakah betul Bapak di PT Citra Asri tentang pelunasan utang atau pembayaran utang. Kemudian tanggalnya sekitar 22 Maret 2021. Jika pimpinan mengiyakan, oh iya betul itu suratnya, maka kita cari arsip tersebut di filing kabinet sesuai kode pada kartu indeks. Ingat, kode pada kartu indeks adalah sistem abjad. Sistem subjek ya, karena kita tadi menyimpannya menggunakan sistem subjek. Nah, di sini kode yang kita lihat yaitu pelunasan pada guide utang pada laci keuangan. Nah, sekarang dari sini kita bisa langsung menuju ke laci keuangan. Laci keuangan di sini ya, mencari arsip di filing kabinet sesuai kode. Nah, jadi kita membuka laci yang bertuliskan keuangan, di belakang guide utang ada pelunasan, mungkin pemotongan atau pengurangan pembayaran dan sebagainya, tagihan dan sebagainya. Nah, setelah surat itu ketemu ya, informasi pada surat sesuai dengan kartu indeks, maka langkah kita adalah mengisi lembar pinjam arsip atau outslip sebanyak 3 rangka. Jadi ini ya, ini kartu indeksnya, kemudian kita sesuaikan dengan surat. Kalau sudah benar,
Maka kita tinggal mengisi Outslip rangkap 3. Baik, prosedur penyimpanan yang kedua adalah penyimpanan secara digital. Penyimpanan arsip secara digital itu ada 2, yaitu menggunakan aplikasi dan yang berikutnya penyimpanan secara cloud. Penyimpanan aplikasi yaitu syarat-syaratnya biasanya adalah berbayar. Ya, kenapa? Karena aplikasi ini diciptakan tentunya ada royalti yang harus dibayarkan. Kemudian yang kedua, dapat diakses secara online maupun offline. Ya, tentunya kalau bisa diakses secara offline menguntungkan ya, karena tidak perlu menggunakan jaringan internet. Kemudian biasanya hanya orang tertentu yang bisa mengoperasikan, artinya orang yang pernah mendapatkan pelatihan terhadap aplikasi tersebut. Yang ketiga, ada juga aplikasi milik ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Kemudian ada juga Srikandi, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis terintegrasi. Ya. Ada juga aplikasi yang menggunakan Microsoft Access. Untuk ini kadang ada pelatihan-pelatihan ya yang menggunakan Microsoft Access ini. Baik, yang kedua penyimpanan secara cloud. Penyimpanan secara cloud bisa diakses secara gratis melalui Google ataupun Microsoft. Untuk penyimpanan ini karena secara online tentunya diperlukan jaringan yang mumpuni karena banyak sekali file-file yang akan tersimpan di cloud. Artinya di email ya, di akun. Nah, kadang akun itu kan ada yang terbatas, yaitu hanya 15 GB. Baik, kemudian hanya semua orang bisa mengoperasikan karena terdapat terdapat di Google ataupun di Microsoft. Kemudian lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Karena bisa diakses di mana saja, kapan saja. Misalnya menggunakan Google Workspace, Google Drive, ada juga OneDrive ya. Nah, itu. Untuk video tentang penyimpanan arsip secara digital ini nanti kita buatkan di video tersendiri karena durasinya sangat panjang. Baiklah, sampai di sini untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang bisa dipahami, kita bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.